Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wid pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk kali ini Bu Wid akan bahas tentang peta, pengertian komponen dan manfaat peta. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Bu Wid persilahkan. Oke, sebelum masuk pada materi, Wid akan sampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian peta dengan benar. Yang kedua, menjelaskan unsur peta dengan benar. Ketiga, menjelaskan fungsi peta dengan benar. Baiklah, sebelum kalian mengidentifikasi komponen atau unsur-unsur peta, lebih bagus kalian mengerti terlebih dahulu pengertian peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi. Ada beberapa syarat peta yang baik secara umum. Peta dikatakan baik dan benar, mudah dipahami apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, peta harus konform. Maksudnya bentuk dari peta harus sebangun dengan kondisi yang real di lapangan. Syarat yang kedua, equidistant. Bahwasanya jarak pada peta apabila dikalikan dengan skala, maka jaraknya harus sama dengan jarak yang real yang ada di lapangan atau jarak yang sesungguhnya. Syarat yang ketiga, ekuivalen. Bahwa daerah atau bidang yang digambar pada peta setelah diperhitungkan dengan skala, maka harus sama dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Harus sama dengan kondisi real maksudnya. Agar supaya peta memenuhi syarat-syarat peta tersebut, peta harus memuat unsur-unsur atau komponen peta, diantaranya 1. Judul, 2. Skala, 3. Simbol, 4. Orientasi atau penunjuk arah mata angin, 5. Legenda, 6. Garis koordinat, 7. Tahun pembuatan, 8. inisiat, dan 9. Sumber peta. Bagaimana masing-masing unsur-unsur peta tersebut? Mari kita ikuti berikutnya. Yang pertama, judul peta. Judul peta adalah menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta adalah peta Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah wilayah Indonesia. Yang kedua, skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua buah tempat atau dua kenampakan geografis yang terdapat pada peta dengan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan atau jarak realnya. Ada dua macam skala peta yang biasa kalian jumpai di peta ya. Yang pertama, skala angka adalah perbandingan yang berupa angka. Contoh penulisannya seperti Wid sajikan 1:1 juta. Ini berarti bahwasanya 1 cm di peta mewakili 1 juta cm jarak sesungguhnya atau 10 km. Skala yang kedua yaitu skala garis atau skala grafis. Skala grafis adalah skala peta yang memiliki bentuk garis dengan memakai ukuran tertentu. Contoh ini disajikan skala grafis atau skala garis. Nanti mungkin kalian akan jumpai penyajian skala yang berbeda seperti ini. Ada yang mungkin menggunakan skala angka, ada juga yang mungkin menggunakan skala garis atau grafis.
Nah, kalian sudah tidak bingung. Berikutnya yaitu orientasi peta. Nah, agar peta mudah difahami, pembaca peta maka harus diberi penunjuk arah mata angin. Ya, jadi orientasi peta adalah petunjuk arah pada peta. Secara umum, orientasi digambarkan dengan anak panah tegak ke atas dan di ujungnya terdapat huruf U, itu sebagai penunjuk arah utara. Ya, ketika arah utara sudah diketahui, maka arah yang lain pun juga akan kita ketahui. Oke, seperti contoh ada di gambar disajikan di sini. Ya. Adapun modelnya bermacam-macam, ya, tidak harus seperti ini. Oke. Komponen yang berikutnya yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Ya, fungsi dari simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta di dalam membaca dan memahami isi peta. Ya, karena di dalam penggambaran peta tidak mungkin semua objek atau kenampakan geografis itu digambar seperti aslinya, ya, maka diperlukan simbol. Oke, untuk komponen simbol peta ini ada 4 kelompok simbol. Ya, simbol titik yang pertama, yang kedua simbol garis, ketiga simbol warna, dan keempat simbol area. Bentuknya seperti apa simbol titik, garis, warna, dan area? Oke, berikut Bui sajikan contohnya biar kalian tidak bingung, biar kalian lebih jelas. Yang pertama simbol titik. Simbol titik dengan berbagai bentuk. Nah, ketika kalian jumpai simbol ibu kota, ada kotak warna merah, mungkin kotak warna hitam, ada lingkaran warna merah, mungkin lingkaran warna hitam, atau lingkaran kosong, atau lingkaran di dalamnya ada gambar jangkar, ada bentuk kapal terbang atau pesawat, ada segitiga warna hitam, segitiga warna merah, ya, itu memiliki arti masing-masing. Kalau di dalam contoh dicontohkan segitiga merah itu melambangkan gunung berapi yang masih aktif, segitiga hitam itu gunung yang sudah tidak aktif. Contohnya, gambar pesawat kecil itu melambangkan bahwasanya di situ ada bandar udara atau bandara, dan seterusnya. Oke, berikutnya simbol garis. Simbol pada peta yang berbentuk garis dengan beragam ketebalan, warna, dan bentuk. Ya, ada garis putus-putus, ya, warna hitam putih. Ya, itu melambangkan kereta api. Di sini Bu sajikan beberapa contoh. Adapun ragamnya itu lebih banyak lagi dari contoh ini. Ya, simbol garis seperti ini ada cabangnya dengan warna biru, ya, ini maksudnya warna biru ya. Ini melambangkan sungai. Nah, simbol garis double melambangkan jalan raya, ya, dan berbagai macam bentuk, warna, dan ketebalan. Oke. Yang ketiga, simbol warna. Ya. Simbol warna ini utamanya di dalam menggambar peta umum atau peta wilayah. Ya. Warna kuning dengan gradasi warnanya ini menyimbolkan atau menggambarkan ketinggian daratan. Di dalam peta ketika kalian jumpai warna hijau, ya, itu artinya daratan dengan ketinggian 0 hingga 100 meter. Ya, ketika di situ ada warna kuning muda, maka di situ melambangkan bahwasanya ketinggian daratan 100 hingga 500 meter, dan seterusnya. Ya, semakin tua, semakin tinggi daratan tersebut. Kemudian untuk perairan, lambang perairan itu warna biru dengan gradasi warnanya